Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Sebelum kita hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 dalam ibadah Kamis Putih, kita akan persiapan untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan kiranya sebelum kita menerima perjamuan kudus itu, dengan kerendahan hati kita menyiapkan diri merayakan, menghayati karya Allah dalam pemeliharaannya melalui perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kiranya persiapan kami semua dalam rangka merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di ibadah Kamis Putih, kiranya Tuhan berikan berkat kepada kami semua untuk benar-benar bisa menghayati setiap karya, berkat, dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sampai nantinya kami menikmati kesempurnaan yang sempurna bersama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu nats dari Lukas pasal 22 ayat 42 yang demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya ulangi bagian yang akhir, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita adalah doa yang berserah. Ya, bicara doa, pasti kita menyerahkan setiap permohonan, ucapan syukur kita, semua yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita boleh jujur, mengakui doa kita itu doa yang berserah atau doa yang berbeda maknanya, perlu kita hayati ulang bersama-sama. Kalau kita bicara doa, ada banyak macam doa yang seringkali dibedakan oleh manusia. Ada doa yang berisi pengucapan syukur, ada doa tentang permohonan, ada doa tentang penyelesaian dari persoalan hidup, bahkan ada doa yang dinamakan doa penyerahan. Nah, ini kita akan bicarakan doa penyerahan, doa yang berserah. Doa penyerahan biasanya itu dilantunkan, kita sampaikan pada Tuhan ketika ada saudara kita atau orang lain yang sedang sakit parah dan tidak kunjung sembuh, dan kita asumsikan sudah hampir meninggal, baru kita serahkan kepada Tuhan. Doa penyerahan itu sebenarnya dari sudut pandang yang sempit, karena sebenarnya doa penyerahan bukan soal seperti itu, tetapi doa yang memang didasari kepada penghayatan bahwa doa itu harus betul-betul diserahkan kepada kehendak
dan rancangan Allah. Doa penyerahan itu sepertinya kalau dibandingkan doa yang lain, ini sesuatu yang tidak mudah. Yang pertama, bahwa doa itu sendiri dibutuhkan kesetiaan. Ya. Untuk berdoa itu dibutuhkan kesetiaan. Ya toh? Seringkali kita enggan berdoa. Ketika badan terasa capek, kayaknya hari ini kok lumrah banget, pikiran kita kemudian terpengaruh untuk tidak teduh, kita bisa melewatkan doa yang semestinya kita terus lantunkan kepada Tuhan. Doa itu sendiri, untuk doa itu dibutuhkan kesetiaan dan itu tidak mudah. Perlu terus diupayakan, dilatih. Dilatih artinya kita betul-betul memahami doaku ini adalah kebutuhanku, bukan kewajiban, bukan sesuatu yang kemudian membuat kita melewatkannya, tetapi doa itu kebutuhan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, doa penyerahan itu dibutuhkan keikhlasan, ketulusan hati. Tidak asal berdoa, hanya narasi-narasi indah yang kita lantunkan, tetapi dalam alam pikir batin hati kita itu tidak sepenuhnya ada di doa itu. Sebenarnya setiap doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Ini pemahaman yang harus kita tanamkan. Setiap doa kita sebenarnya itu dijawab oleh Tuhan. Tetapi perlu kita pahami, ukuran doa yang dijawab itu bukan terkait bahwa keinginan kita itu dikabulkan Tuhan. Jadi ukuran dijawab atau tidak bukan terletak kepada keinginanku itu diberikan oleh Tuhan atau tidak. Tetapi pada apa? Kemampuan kita untuk bisa merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi jawaban setiap doa-doa kita. Karena seringkali kita ketika harus merasakan jawaban Tuhan itu harus berdamai dulu dengan diri sendiri, dengan keinginan kita, dengan situasi, dan banyak hal lagi. Nah ini upaya kita untuk mendengarkan, menerima jawaban Tuhan atas doa kita. Ini menjadi penting supaya kita ketika berdoa ya memang didasari keberserahan yang utuh. Seperti Tuhan sudah teladankan kepada kita. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu doa kita, belajar berdoa seperti itu, dan ketika dijawab Tuhan, dengan apapun seperti rencananya, ya kita harus siap untuk menerimanya. Karena menerima jawaban doa itu tidak mudah juga, perlu kesiapan hati, perlu kemampuan olah pikir yang teduh untuk bisa merasakan bahwa Tuhan sedang menjawab doa kita. Itu saudara, keseharian kita biarlah terus menghidupi doa-doa yang penuh dengan penyerahan. Maka kita akan hidup menjalani alur dari rancangan Tuhan, bukan rancangan kita semata. Dan ketika kita mempunyai rencana, letakkanlah itu di bawah otoritas rancangan dan kehendak Tuhan. Ini akan jauh lebih bisa kita nikmati setiap kehidupan yang Tuhan berikan dengan damai sejahtera. Bukan karena mengejar sesuatu yang kita inginkan, didoakan dengan luar biasa, tapi ketika di titik tertentu Tuhan memberikan hal yang berbeda, mestinya kita siap. Yang terakhir, kita semua diajak untuk punya kehidupan doa. Maka dalam masa Paskah ini, kita mestinya semakin bisa merasakan sapaan kasih Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan yang berkarya luar biasa, Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan, pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan menolong kita berdoa dengan semestinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan menyiapkan hati supaya nanti di hari Kamis, dalam ibadah Kamis Putih,
kita sungguh dengan sukacita mengikuti perjamuan bersama Tuhan. Kita perlu ingat, perjamuan kudus bukan disediakan bagi orang yang sudah hidup dalam taraf hidup yang baik dalam pengertian manusiawi kita. Tapi perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya. Disitulah kita mulai beranjak dalam hidup kita untuk merefleksikan diri, hidup kita seperti apa, dan butuh ditolong Tuhan, dan kita menghayati, menghampiri karyanya dengan doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kiranya kami semakin bisa membangun kehidupan doa yang berkenan kepadamu. Tidak terjebak menjadikan doa sebagai sarana untuk pemuasan keinginan, rancangan, dan hidup kami semata. Tetapi doa menjadi sarana kami untuk memahami karya Allah dalam kehidupan kami. Doa kami pasti Tuhan jawab, dan jawaban Tuhan kami terima dengan upaya kami melihat kasih dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih kiranya Roh Kudus menolong kami semua, dan biarlah sampai pada hari Kamis nanti dalam perjamuan kudus bersama Tuhan, kami Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan olah batin yang baik, dan siap terus menghidupi kehidupan doa yang berkenan dan berserah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.